Halo, perkenalkan nama saya Ivan, NPM saya 1751025. Saya dari kelas 6 IHMB dan di sini saya akan menjawab dua pertanyaan dalam sebuah video yang menjelaskan tentang kritik atau pendapat masing-masing atau pendapat saya tentang yang pertama tentang perancangan undang-undang di Indonesia dan juga tentang perancangan peraturan COVID-19. Nah, yang pertama itu tentang pendapat saya tentang perancangan undang-undang, proses perancangan undang-undang di Indonesia. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia itu merupakan negara hukum. Nah, di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum harus ditegakkan. Nah, sebagai negara hukum pasti memerlukan suatu aturan hukum yang mengikat secara luas kepada masyarakatnya. Nah, aturan tersebut yang bernama undang-undang. Nah, di Indonesia sebagai negara hukum terdiri dari beberapa aspek kehidupan di dalam masyarakat, bernegara dan juga yang lain-lain. Nah, kemudian kenapa perlu proses untuk dalam merancang undang-undang supaya agar hasilnya itu atau undang-undangnya itu akan baik, adil dan juga merata bagi setiap rakyat tanpa pandang sebelah mata ataupun pandangan tidak stabil antara pejabat dan juga rakyat. Nah, dalam merencanakan undang-undang ini merupakan kewenangan dari presiden bersama dengan DPR. Jadi undang-undang yang dibuat ini harus melihat apa yang menjadi kebutuhan rakyat dan juga supaya ketika diatur tidak menimbulkan suatu masalah di kemudian hari. Nah, undang-undang menurut saya juga harus mewakili apa yang menjadi keresahan rakyat. Nah, harus mewakili apa yang menjadi kegelisahan rakyat yang terjadi di masyarakat luas. Kemudian karena undang-undang itu dibuat untuk tetap mewakili segala apa yang menjadi kegelisahan khalayak umum dan undang-undang ini akan menjadi solusinya. Nah, segala sesuatu aturan hukum yang menjadi wacana yang nantinya dituangkan dalam RUU dan kemudian menjadi suatu undang-undang yang sah yang berlaku di negara ini menjadi pedoman dalam berperilaku dan bertindak haruslah menjadi undang-undang yang baik isi dan penerapannya. Nah, tapi orang bijak, kita sebagai orang bijak tidak selalu suatu aturan hukum yang paling baik itu pun bisa menyenangkan semua orang. Jadi meskipun itu sudah dilakukan dengan cara yang terbaik, tetapi pasti ada perbedaan pendapat gitu. Kemudian sebagai negara hukum yang baik, segala sesuatu yang harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan dengan terperinci. Jangan sampai RUU ini ada mengandung suatu yang tidak sesuai, seperti bertentangan dengan undang-undang dan Pancasila, bertentangan dengan norma-norma lain. Nah, kemudian peraturan undang-undang ini sudah ada aturannya, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Segala prosedur-prosedur, tata cara, aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam membuat suatu RUU ada juga di dalam pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengenai tata cara dan pembentukan yang diatur di dalam undang-undang. Nah, kemudian kita semua tahu presiden bersama DPR lah yang membuat undang-undang lalu diperiksa oleh MPR sebelum disahkan menjadi undang-undang. Nah, perancangan peraturan perundang-undang atau legal drafting dapat diartikan sebagai proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Nah, peraturan perundang-undang terdiri dari berbagai jenis yang sekaligus membentuk hierarki perundang-undangan tersebut. Seluruh jenis peraturan perundang-undang dirancang dan dirumuskan oleh kekuasaan legislatif bersama dengan kekuasaan eksekutif, dan dengan demikian kemampuan atau keahlian dalam merancang peraturan undang-undang merupakan suatu keharusan bagi aparatur pemerintah yang berada di kedua lembaga tersebut. Nah, terlebih lagi jika lingkup
lingkup tugas dan kewenangan senantiasa berhubungan dengan kepentingan publik. Nah, pembentukan peraturan-peraturan undang-undang adalah pembuatan peraturan undang-undang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dalam membentuk peraturan perundang-undang harus dilakukan berdasarkan pada asas-asas yang sesuai dan baik juga. Kemudian soal nomor 2 yaitu tentang Presiden Jokowi menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 untuk mengatasi pandemi COVID-19, atau Perpu tersebut berisi perihal kebijakan negara untuk penanganan COVID pandemi Corona. Oke. Nah, konstitusi menggariskan soal Perpu yang dalam pasal 22 Undang-Undang 1945. Nah, itu ada 4 hal yang diatur. Pertama itu kegentingan yang memaksa. Kedua itu kewenangan pembentukannya ada di tangan presiden. Ketiga, Perpu harus diajukan pada masa sidang berikutnya ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Keempat, jika tak disetujui DPR maka Perpu harus dicabut. Nah, dalam undang-undang tersebut tidak menyebutkan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan hal yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa. Namun berdasarkan putusan MK terkait dengan peraturan COVID-19 tersebut, kegentingan yang memaksa yang menyebabkan diterbitkannya Perpu. Nah, itu harus memenuhi 3 syarat kumulatif. Yaitu yang pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk merampungkan sebuah persoalan hukum dengan cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-undang untuk menyelesaikan masalah itu ternyata tidak ada, sehingga terdapat kekosongan hukum atau undang-undang yang eksis tidak memadai untuk memecahkan masalah. Terus yang terakhir, yang ketiga, kekosongan hukum tidak dapat diatasi jika undang-undang yang dibuat harus menempuh prosedur biasa yang tentu memerlukan waktu yang lama. Nah, kegentingan yang memaksa itu dikarenakan jadi karena pandemi virus corona ini kemungkinan juga memenuhi kualifikasi sebagai syarat kumulatif untuk diterbitkannya Perpu. Nah, mengapa disebut sebagai kemungkinan? Karena hal tersebut dengan ketentuan kedua tentang Perpu yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang tahun 45, penilaian terhadap kegentingan yang memaksa ada di tangan presiden. Nah, bukan di tangan legislatif atau yudisial. Nah, jadi presiden itu berpikir bahwa keadaan tersebut sudah genting dan memaksa. Jadi itulah kenapa presiden mengeluarkan Perpu COVID-19, dan presiden telah menggunakan haknya dan menyatakan bahwa ada kegentingan yang memaksa akibat virus corona. Nah, setidaknya ada 3 sudut pandang yang untuk membaca Perpu COVID-19. Pertama, sudut administratif formil yang membuat presiden berwenang membentuk Perpu dan dianggap berlaku sampai diputuskan nasibnya oleh DPR atau lembaga yudisial seperti MK melalui judicial review. Nah, kemudian sudut substantif material, di mana materi yang diatur dalam Perpu sama dengan materi undang-undang. Terus yang terakhir, yang ketiga, yaitu sudut keberlakuan eksekutorial yang menempatkan Perpu sebagai dasar hukum bagi eksekusi kebijakan tertentu. Nah, jadi disinilah mengapa saya bilang proses tersebut merupakan proses yang diakibatkan oleh kegentingan. Maka di sini presidenlah berhak untuk mengeluarkan Perpu tersebut dan juga disahkan oleh DPR secepatnya, karena ini merupakan hal yang genting seperti itu. Nah, sekian penjelasan 2 soal tersebut melalui video singkat. Sekian, terima kasih.